Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abianatullah Fikri, NIM 2020 0140 130. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Teknologi Informasi. Hari ini saya ingin mempromosikan sebuah proyek saya yang bernama konversi suhu, yang mana kita tahu bahwa teman-teman atau yang masih sekolah masih kesulitan dalam mengkonversi suhu, sehingga saya membuat suatu proyek yang memudahkan teman-teman untuk mengkonversi suhu. Langsung di sini saya menggunakan pemrograman Java, bahasa Java, pemrograman Java yang mana pemrograman Java bagi saya itu lebih mudah. Teman-teman juga bisa menggunakan Python, Java, atau PHP. Tetapi saya ingin menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelumnya teman-teman harus mendownload yang namanya Apache NetBeans terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah punya Apache NetBeans. Lalu teman-teman juga harus mendownload Exam. Exam ini nanti bertugas untuk sebagai local host untuk menampilkan project yang kita akan tampilkan di Apache NetBeans-nya. Lalu setelah ada Exam, ada juga teman-teman harus mendownload yang namanya file Java-nya, yang mana file Java-nya itu teman-teman bisa dapatkan di browser. Tinggal ketik saja Java TMSE Development Kit 13.0.2. Ini bertugas untuk nantinya menghubungkan nanti di Apache. Oke, langsung saja. Sebelum kita membuat codingnya, kita harus pergi ke Spring Boot start.spring.io. Ini bertugas nantinya memudahkan kita dalam menggunakan Apache NetBeans-nya. Apache NetBeans-nya yang menggunakan bisa memudahkan nanti di Apache NetBeans. Bisa menggunakan yang namanya sistem MVC, model, view, dan controller. Lalu teman-teman bisa membuat grup, kita tuliskan Java misalnya, terus namanya itu konversi suhu. Dalam atau nanti di konversi suhu dan deskripsinya terserah teman-teman membuat apa. Di sini saya membuatnya deskripsinya mengkonversi suhu asik. Lalu packagingnya seperti jar. Lalu Java-nya ini disesuaikan dengan teman-teman download yang di control panel tadi yang saya jelaskan, JDK-nya bisa versi 11 atau versi 8. Lalu dependensinya ini membantu teman-teman dalam prosesnya, yang mana teman-teman bisa mencari yaitu Spring Boot DevTool dan Spring Web. Ini bertugas nantinya bisa teman-teman menggunakan MVC, Model View Controller, dan menggunakan Apache Tomcat yang tadi yang teman-teman harus download examnya. Lalu ada Timelift Engine. Ini untuk browser di Google atau menggunakan HTML. Oke, saya katakan generate. Kebetulan saya sudah ada di filenya. Lalu teman-teman bisa pergi ke Apache NetBeans. Lalu teman-teman bisa klik file, import project, terus from zip. Sangat mudah sekali menggunakan Apache NetBeans ini. Lalu kita cari file yang telah kita download tadi. Kita cari teman-teman bisa cari di mana teman-teman meletakkan file yang telah di-download. Lalu cari konversi suhu dan tekan open. Kebetulan saya sudah ada, sudah saya import yang bernama konversi suhu. Lalu teman-teman jangan lupa untuk clean dan build with dependency. Kita clean dulu. Kita tunggu scanning. Oke, sudah sukses. Lalu kita build dependency. Kita build with dependency. Tunggu sebentar. Kalau setelah sukses nanti ada keterangan build sukses. Kita tunggu sebentar. Dan
Ini dia akan membuat dependensi yang telah kita download tadi sebelumnya, yaitu ada Spring Boot, DevTool, Spring Web, dan TimeLeaf. Kita tunggu. Oke, sudah build sukses. Lalu klik kanan lagi, kita cari properties. Lalu di bagian run kita rubah yang awalnya tadi sebelumnya default, kita rubah ke release profile. Kita browse, tekan ini select main class, lalu pilih OK. Lalu jangan lupa yang sebelumnya default kita rubah jadi release profile. Oke, sudah semua. Di sini teman-teman bisa bermain, bisa menambahkan kelas Java-nya. Nih bisa diklik kanan new Java class. Teman-teman bisa buat namanya itu data. Lalu yang satunya lagi itu untuk controller, kan kita menggunakan MVC model view controller, yang mana untuk model itu kita terapkan di data, dan di controller kita terapkan di Java controller. Lalu untuk Spring Web-nya itu ada di order source. SS main, statiknya ini masih kosong kan, kita klik kanan, new, terus cari HTML file. Kalau nggak ada tampilan yang di sini, teman-teman bisa cari di order, terus cari di order lagi, dan ada HTML. Klik, teman-teman buat index. Ini untuk tampilannya nanti. Teman-teman bisa bermain HTML di sini. Lalu kebetulan saya sudah membuat codingnya. Teman-teman nanti bisa melihat coding ini di GitHub saya. Nanti saya tampilkan di deskripsinya. Teman-teman bisa melihat atau mendownload file GitHub-nya dan bisa melihat. Teman-teman bisa melihat di GitHub saya yang bernama Temperature Conversion Java. Di sini lengkap. Ada main, ada modelnya, kan menggunakan MVC model, view, dan controller. Ini ada compute Celsius to Fahrenheit, Celsius to Reaumur, dan Celsius to Kelvin. Ada juga untuk konversi, ini untuk otak perjalanan coding kita menggunakan controller. Ini untuk mencari Fahrenheit, mencari Kelvin, Reaumur, lalu ini untuk mencari all suhu. Nanti saya akan tampilkan di deskripsi. Lalu untuk time leaf-nya yang di static index itu ada di resource, di static. Nah, ini untuk index, teman-teman bisa lihat HTML-nya. Ada konversi suhu, Celsius to Fahrenheit, atau Celsius to Reaumur. Teman-teman bisa lihat ini untuk menampilkannya. Oke, kita coba jalankan. Nih, teman-teman bisa lihat kontrolernya. Kalau ingin kita buat kalau untuk menggunakan Spring Boot tadi kan kita ada namanya Spring DevTool. Ini berfungsi untuk memanggil controller dan menggunakan MVC, itu model view controller. View-nya itu ada di static, itu ada di index, modelnya itu ada di compute data, dan kontrolnya ada di konversi controller, view-nya ada di index. Sebelum kita ke sini, kita harus buat modelnya terlebih dahulu. Oke, di dalam modelnya kita bisa bisa mencari rumus-rumus Celsius to Fahrenheit. Teman-teman bisa mencarinya di Google, di searching saja rumus-rumus untuk konversi suhu itu bagaimana. Bisa kita lihat Celsius ke Reaumur itu 4/5 dikali suhu derajat Celsius, atau Celsius ke Fahrenheit 9/5 dikali suhu Celsius ditambah 32. Teman-teman bisa melihat di sini atau di mana saja teman-teman menemukan rumus konversi suhu. Lalu rumus-rumus ini kita bisa masukkan ke dalam coding, yang mana di dalam coding ini atau di dalam model bernama compute data, kita buat Celsius to Fahrenheit, yang mana parameternya itu value. Nanti value ini ketika bertugas untuk inputkan user nanti.
Nah, kita aplikasikan tadi untuk Celsius to Fahrenheit itu 9/5 ditambah 32, atau teman-teman bisa merubah menjadi, bisa membuatnya supaya komputer ini paham, yaitu 9 dikali value atau nilai suhu yang dimasukkan oleh user dibagi 5 ditambah 32, atau untuk Celsius remote seperti itu juga 4 dikali value dibagi 5. Lalu untuk Celsius to Kelvin kita tahu suhu derajat Celsius ditambah 273. Lalu untuk konversi Fahrenheit to Celsius yaitu 5/9 atau 0,55 dikali buka kurung value dikurang 32 tutup kurung. Lalu untuk Fahrenheit to reumur bisa 0,44 atau 4/9 dikali buka kurung value atau inputan user Fahrenheit dikurang 32. Terus untuk reumur bisa juga 5 dikali reumur dikali Fahrenheit, ini untuk mencari Celsius. Oke, lalu untuk kita memanggilnya itu di controller. Kita buat request mapping Fahrenheit, terus respon body. Lalu ada metode yang bernama get Fahrenheit. Itu ini untuk proses inputan. Ini untuk modelnya. Kita manggil model yang ada di sini. Oke, selanjutnya integer get suhu ini untuk user inputkan. Nanti ada di index. Nih, suhu, kita lihat di sini ada suhu. Kita sesuaikan. Lalu Fahrenheit-nya ini di index kita buat action, form action yaitu Fahrenheit. Kita bisa mencoba meran kita tunggu. Kita buat, kita lihat Tomcat-nya itu ada di mana, ada di localhost 8080. Kita buat localhost 8080. Nah, dan tampillah seperti ini. Konversi suhu didapatkan dari indeks ini. Terus heading 1 dari sini. Untuk mencari Celsius Fahrenheit itu ada di sini. Nah, kita coba saja. Misalnya masukkan suhu awal Celsius 100 derajat Celsius. Kita rubah ke Fahrenheit, dan kalau mencari Fahrenheit ke Celsius bisa 50 Fahrenheit. Kita send, maka 100 derajat Celsius sama dengan 212 Fahrenheit, dan 50 Fahrenheit sama dengan 9,99 derajat Celsius atau 10 derajat Celsius. Ini didapatkan dari sini. Lalu untuk satu lagi Celsius ke reumur bisa, misalnya 50 Celsius kita rubah ke reumur, atau 80 reumur kita rubah ke Celsius. Kita lihat send, kita dapat 50 derajat Celsius sama dengan 40 reumur, dan 80 reumur sama dengan 100 derajat Celsius. Untuk Kelvin misalnya 200 derajat Celsius Kelvin, kita rubah ke Kelvin jadi 473 Kelvin. 200 derajat Celsius menjadi 473 Kelvin. Lalu untuk konversi al suhu ini kita konversi jadi satu inputan. Misalnya user masukkan 130, lalu akan ditampilkan misalnya kita mau cari Celsius ke Fahrenheit, reumur, dan Kelvin. 130 Celsius itu sama dengan 266 Fahrenheit. 130 reumur sama dengan 104 reumur. 130 Kelvin sama dengan 403 Kelvin. Kalau ke Fahrenheit, ke Celsius ke reumur bisa 130 Fahrenheit itu sama dengan 54,439 derajat Celsius, dan 130 derajat Fahrenheit sama dengan 43,5512 dari umur. Sangat mudah sekali untuk aplikasinya. Teman-teman nanti bisa mendapatkan codingan ini di GitHub saya bernama Avian Fikri, dan cari repositori yang bernama Temperature Conversion Java. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai konversi suhu
teman-teman yang masih belajar bisa menggunakan referensi dari saya, lebih memudahkan teman-teman dalam mencari suhu-suhu dari Celsius ke Fahrenheit atau sebaliknya. Mungkin itu saja, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.